Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan pendengar renungan pagi yang setia. Kami berharap kita semua berada dalam keadaan penuh sukacita, apapun keadaan kita saat ini. Yang pasti adalah Tuhan tetap menyertai kita semua. Pagi ini kita akan merenungkan kisah para rasul 2 ayat 8 sampai 11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang tiada henti dan kesetiaan Tuhan yang tak pernah sekalipun pudar oleh waktu dan keadaan. Pada pagi hari ini kami bersatu hati sujud di hadapan-Mu seraya memohon penyertaan dan hikmat Tuhan agar kami dimampukan memahami firman-Mu dan melakukan itu sesuai kehendak-Mu. Ampunilah kami sehingga kami layak di hadapan-Mu yang suci. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 8 hingga yang ke-11. Bunyinya demikian. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Tema perenungan kita di pagi ini adalah beritakan Injil dengan bahasa yang dapat dimengerti. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Apakah kita sampaikan secara langsung dengan berhadapan muka dengan yang bersangkutan, ataupun melalui telepon, media cetak, atau media lainnya? Tentu kita memakai bahasa yang dapat dipahami oleh yang menjadi alamat pesan itu. Begitupun saat kita mau menyampaikan kabar baik atau Injil Yesus Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita menyampaikan dengan kalimat sehari-hari, maka berita tersebut dapat dipahami dengan baik. Tapi bagaimana jika kita mendengar kabar baik itu dengan bermacam-macam bahasa? Seperti pada hari Pentakosta yang merupakan penggenapan janji Yesus Kristus sesaat sebelum kenaikannya ke sorga. Keluarga Kristen
yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman hari ini mengungkapkan tentang kepenuhan Roh Kudus yang memungkinkan murid Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya berkata-kata dalam bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ungkapan bagaimana mungkin merupakan ungkapan yang mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Dalam pandangan orang Yahudi, orang-orang Galilea adalah orang-orang rendahan, kurang berpendidikan, dan karena itu sering diremehkan. Sehingga ketika orang banyak yang sebagian besar Yahudi mendengar para murid yang sebagian besar orang Galilea berbahasa menurut bahasa mereka masing-masing, maka orang banyak itu bukan saja tidak percaya dan kaget, tetapi mereka terheran-heran dan kagum. Tuhan Allah dapat memakai apa saja, termasuk bahasa, untuk menjadi alatnya bagi pemberitaan Injil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang bekerja di luar batas akal pikiran manusia yang serba terbatas. Jangan pernah meragukan kedahsyatan kuasa Allah dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan melebihi dari yang kita pikirkan. Roh Kudus sebagai penolong selalu ada di dalam hati orang yang percaya. Kemampuan berkata-kata dan berbahasa yang baik bukanlah satu-satunya hal yang menentukan bagi seseorang untuk memberitakan Injil Kristus. Memberi teladan melalui sikap hidup yang setia, penuh cinta kasih dan keramahan, rela berkorban dan menolong sesama, serta saling mendoakan, merupakan bahasa tubuh dan aksi yang gampang dipahami oleh orang lain. Memberi diri seutuhnya untuk mengikut Yesus Kristus dan melayaninya adalah faktor yang penting juga. Sebagaimana peristiwa ketuangan Roh Kudus yang memperlengkapi dan memampukan pengikut Yesus Kristus menjadi saksinya, maka kita pun demikian. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Tuhan Allah oleh kasih karunia-Nya akan memampukan kita pribadi dan keluarga untuk menyampaikan berita tentang Dia dalam cara dan bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang mendengar dan menyaksikannya. Jangan meragukan kemampuan kita saat ini, karena jika Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya, maka Dia akan memperlengkapi kita seperti murid-muridnya yang bisa berbicara dalam banyak bahasa, sehingga mereka bisa menjangkau lebih banyak orang dan banyak bangsa. Jika kita masih kurang yakin apakah kita sanggup bertahan di masa-masa yang sulit, maka jangan pernah mengendorkan semangat untuk setia dan selalu datang kepadanya yang luar biasa. Kiranya pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan tidak hanya mendarat di hati pendengar atau apa yang kita tunjukkan melalui sikap hidup tidak hanya sekedar dilihat begitu saja, tapi mendapatkan reaksi nyata dalam bentuk tindakan nyata
yang sepadan dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk kepenuhan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Layakkan dan mampukan kami menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Tolonglah kami agar terus memberitakan Injil dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Amin.